Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak hebat kelas 8. Ketemu lagi dengan Bu Heni. Kita lanjutkan pembelajaran di bab 8 statistika, yaitu part 4-nya, pertemuan keempat tentang ukuran penyebaran data, yaitu jangkauan kuartil, jangkauan interkuartil, dan simpangan kuartil yang akan kita pelajari untuk pertemuan kali ini. KKM 65 ya. Nah, tujuan pembelajarannya, kalian dapat mengetahui pengertian ukuran penyebaran data. Dan yang kedua, setelah menyimak video ini, kalian dapat menentukan ukuran penyebaran data. Kalau pertemuan sebelumnya, kalian mempelajari tentang pemusatan data. Sekarang tentang penyebaran data. Nah, statistik kita mempelajari tentang data ya, kumpulan dari angka-angka. Itu ada pemusatan data yang sudah kita pelajari, dan yang kedua, penyebaran data yang hari ini kita akan pelajari. Kalau pemusatan data, kalian mempelajari min, median, dan modus. Kalau penyebaran data, kalian akan mempelajari jangkauan kuartil, jangkauan interkuartil, dan simpangan kuartil. Nanti akan kita pelajari satu persatu. Yang pertama dulu yaitu jangkauan atau range, yaitu artinya selisih antara data terbesar dan data terkecil. Ini paling mudah nih. Tinggal kalian perhatikan mana angka yang terbesar, mana angka yang terkecil, kemudian tinggal dikurang. Contohnya seperti ini. Tentukan jangkauan dari data berikut. Jawab. Jangkauan itu kan tinggal data terbesar kurang data terkecil ya. Tinggal kita masukkan. Data terbesarnya yaitu berapa? Di sini 10 ya. Berarti tinggal 10 dikurang data terkecilnya, angka terkecil di sini yaitu 4. 10 kurang 4, 6. Inilah jangkauannya atau range-nya. Mudah kan? Sudah kita cari tentang jangkauan. Pasti paham insya Allah. Kita lanjut. Yang kedua, tentang kuartil. Kuartil ini dibagi 3, yaitu ada Q1, Q2 itu sama dengan median yang sudah kalian pelajari, dan Q3. Q1 itu kata lainnya kuartil bawah, Q2 kuartil tengah atau median, dan Q3 yaitu kuartil atas. Jadi, kuartil itu membagi sekumpulan data menjadi 4 bagian yang sama setelah diurutkan. Jadi, ada yang pertama, 1, 2, 3, dan 4. Nah, cara menentukan kuartil yang pertama, urutkan data dari yang terkecil hingga terbesar, sama dengan median ya. Yang kedua, tentukan kuartil tengah atau mediannya, Q2. Yang ketiga, tentukan kuartil bawah, Q1. Dan terakhir, tentukan kuartil atas atau Q3-nya. Supaya lebih mudah, nanti kita masuk ke dalam contoh soal. Yang ketiga dulu, jangkauan interkuartil atau hamparan, yaitu selisih antara kuartil atas dan kuartil bawah. Berarti Q3 dikurang Q1 untuk menentukan jangkauan interkuartil atau hamparan. Yang keempat atau terakhir, simpangan kuartil, yaitu simpangan kuartil disebut juga jangkauan semi interkuartil, merupakan setengah dari selisih kuartil atas dan kuartil bawah. Jadi rumus simpangan kuartil atau Q-D lambangnya setengah dikali Q3 dikurang Q1. Supaya lebih paham, kita masuk saja ke contoh soal. Dari data berikut, ini data tunggal ya, karena datanya sedikit. Tentukan A. Jangkauan, B. Kuartil, C. Jangkauan interkuartil, dan terakhir simpangan kuartil. Kita jawab satu persatu. Yang pertama, menentukan jangkauan dulu, yang paling mudah. Jangkauan itu tinggal mengurangi data terbesar kurang
data terkecil. Jangkauan data terbesar dikurang data terkecil sama dengan di sebelahnya aja ya. Data terbesarnya berapa di sini? 9 ya. Dikurang data terkecilnya berapa nih? 4. Angka terkecil ya. Jadi data terbesar tinggal dilihat angka terbesarnya, data terkecil tinggal dilihat angka terkecilnya. 9 kurang 4 yaitu 5. Dapat jangkauan. Sekarang B. Kuartil. Untuk menentukan kuartil kita urutkan dulu angkanya dari kecil ke besar. Yang pertama 4, ada berapa nih? 1, 2 ya. 1, 2. Ibu tulis dulu deh biar jelas. Kita urutkan. Data diurutkan. 4 ada 2 kan. Kemudian 5-nya 1, 2. Kemudian 6-nya 1, 2, 3. Kemudian 7-nya 1. Kemudian 8-nya 1, 2. Terakhir 9-nya 1. Oke, sampai sini kita cari mediannya dulu. Ini datanya ada berapa nih kita hitung? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Datanya ada 11. Bagi 2 itu 5,5. Kita ambil yang depannya aja 5. 5 dari kiri, 5 dari kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Garis 1, 2, 3, 4, 5. Garis. Berarti ini dia ada di tengah-tengah ya, 6. Ini adalah Q2 atau median. Sama dengan 6. Nah, kemudian kita cari Q1. Q1 dari mana? Dari yang sebelah kirinya median nih yang udah Ibu garis ya. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. 5 itu ganjil, berarti ada angka yang berada di tengah. 5 bagi 2 kan berapa? 2,5 ya, berarti 2 dari depan, 1, 2. 2 dari belakang, 1, 2. Nah, inilah yang di tengah-tengah kan? Ini Q1. Itu 5. Nah, Q3-nya dari mana? Dari yang ini. Nih. Sama kita ambil yang tengah-tengah. 1, 2, 3, 4, 5. Bagi 2. 2 kiri, 2 kanan. Dapat angka di tengah. Itu Q3. Sama dengan 8. Seperti itu ya. Jadi Q1-nya 5, Q2-nya 6, Q3-nya 8. Jadi Q1 itu paling kecil, Q2 tengah, Q3 itu paling besar angkanya. Ya, karena angkanya sudah diurutkan dari kecil ke besar. Itu menentukan kuartil. Sekarang jangkauan interkuartil. Tinggal kita kurang Q3 kurang Q1. Q3-nya berapa? 8. Dikurang Q1-nya 5. Jadinya 3. Yang terakhir, simpangan kuartil. Setengah dikali Q3 dikurang Q1. Sama dengan setengah dikali Q3-nya 8 dikurang Q1-nya 5 ya.
sama dengan setengah dikali 8 kurang 5, 3. Sama dengan 1 kali 3, 3 per 2. 3 bagi 2, 1,5. Inilah simpangan kuartilnya, ya. Semoga paham, ini tentang ukuran penyebaran data. Supaya lebih paham lagi, kita lanjut contoh soal kedua. Nah, ini dari data berikut tentukan sama seperti tadi ya. Jangkauan berarti tinggal kita kurangkan data terbesar dikurang data terkecil. Data terbesarnya 7 apa 8? 8 ya. 8 dikurang terkecilnya 3. Jadinya 5. Yang B, kuartil. Data diurutkan. Dari yang kecil, 3-nya ada 1, 2. Kemudian 4-nya 1. 5-nya 1. 6-nya 1. 7-nya 1, 2. 8-nya 1. Datanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 bagi 2, 4. Ini genap nih datanya ya. 1, 2, 3, 4. Ambil dari kanan 4 juga. 1, 2, 3, 4. Di tengah-tengah tidak ada angka. Berarti kita ambil kiri, kanan. Ini ya, dijumlah bagi 2. Q2 sama dengan 5 tambah 6 bagi 2. Sama dengan 11 bagi 2 sama dengan 5,5. Sekarang Q1-nya. Q1-nya yang sudah Ibu garis nih. Ya, ada berapa? 1, 2, 3, 4. 4 bagi 2, 2. Ambil 2 dari kiri, 2 dari kanan. Sama, tidak ada angka di tengah. Berarti kita ambil 3, Q1-nya 3 nih, tambah yang kanan 4 bagi 2, sama dengan 3 tambah 2, 7 bagi 2, sama dengan 3,5. Sekarang Q3-nya, ini juga 1, 2, 3, 4 bagi 2, 2. Berarti ambil 2 dari kiri, 2 dari kanan, tidak ada angka di tengah, berarti Q3-nya 7 tambah 7 bagi 2 sama dengan 14 bagi 2 sama dengan 7. Seperti itu ya. Ini Q1, ini Q2, ini Q3. Oke. Ini Q1, ini Q2, dan ini Q3. Yang ketiga, jangkauan interkuartil sama dengan Q3 dikurang Q1. Q3-nya 7 dikurang Q1-nya 3,5. Berarti 3,5. Yang terakhir, simpangan kuartil sama dengan setengah kali Q3 kurang Q1 sama dengan setengah Q3-nya 7 kurang Q1-nya 3,5 sama dengan setengah dikali 3,5 ya, sama dengan 1,75. Nah, inilah tentang ukuran penyebaran data, semoga dipahami ya. Jadi, jangkauan interkuartil dan simpangan kuartil didapat jika
Q1, Q2, dan Q3-nya sudah diketahui. Gitu. Oke, semoga paham, dicatat sampai di sini. Jangan ada yang di-skip, dilengkapi ya catatannya, kemudian dikumpulkan ke GCR tepat waktu. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran ini. Tetap semangat, walaupun belajar dari rumah, terapkan 3M. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.